Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Eka. Ya, pada pertemuan kali ini, hal pertama yang akan saya sampaikan adalah saya ingin membahas tugas vektor yang pertama kemarin. Karena ada beberapa yang merasa kurang paham dengan videonya. Jadi, saya rasa saya harus menjelaskannya sendiri. Baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, tugas pertama bab vektor kemarin ini kurang lebih seperti ini soalnya. Yang pertama, sebuah garis dikatakan vektor apabila memenuhi dua ketentuan, yaitu sebuah garis dikatakan dia itu vektor apabila memenuhi dua ketentuan, yaitu memiliki besar dan memiliki arah. Maksudnya bagaimana? Sebuah vektor garis itu pasti akan seperti ini. Misalkan ini vektor, garis vektor. Misalkan ini A dan di ujung sini B. Nah, satu garis vektor ini atau sebuah vektor ini harus mempunyai besarnya. Kalau besar itu dilihat dari mana? Dilihat dari ujung A sampai ujung B. Ini adalah besar. Kalau arahnya itu berarti sebuah vektor pasti ada tanda panah. Gitu. Beda lagi kalau garis seperti ini. Ini adalah sebuah garis yang tak terhingga. Kenapa? Karena tak terhingga? Karena di kedua sisinya ini ada tanda panahnya, sehingga ini nanti apabila diteruskan itu bisa seperti ini. Dan ini juga bisa seperti ini. Oke? Beda lagi dengan ini. Nah, kalau yang ini disebut dengan segmen garis. Ya, segmen garis. Lah, sedangkan vektor itu apa? Vektor sendiri kemarin di penjelasan video sebelumnya, vektor adalah segmen garis yang memiliki besar dan arah. Jadi dua komponen besar dan arah ini harus ada pada sebuah vektor. Kalau misalkan hanya ada arahnya saja, apakah itu disebut dengan vektor? Tidak. Terus misalkan kalau hanya ada besarnya saja tanpa ada arah, apakah itu disebut dengan vektor? Itu juga tidak. Bukan vektor. Ya. Sampai di sini bisa dipahami kan? Vektor itu apa dan komponen yang ada pada vektor itu apa saja? Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua adalah seperti ini kemarin. Vektor berikut dapat dinyatakan dengan tulisan. Karena sudah saya jelaskan pertama tadi, vektor itu adalah segmen garis yang memiliki besar dan arah. Karena di soal tadi itu seperti ini kurang lebih. Ini A, ini B. Berarti ini adalah sebuah vektor. Garis ini adalah sebuah vektor. Apabila dituliskan dalam bentuk tulisan, ini jadinya bagaimana? Jangan kok ditulis vektor AB. Jangan ya. Jangan seperti ini. Ini salah. Bagaimana penulisan yang benar? Misalkan bisa kita tulis dengan AB. AB-nya ini besar. Mengacu dari mana? Dari huruf yang ada di sini dan yang ada di ujung sini. Jangan lupa atasnya ini kita kasih seperti ini, tanda seperti itulah. Ini sudah cukup mencangkup bahwa ini adalah vektor. Penulisan untuk vektor garis ini adalah cukup seperti ini. Baik. Sampai di sini
Bisa dimengerti? Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah besar dari vektor PQ dapat dinyatakan dengan tulisan. Lah, bedanya nomor 3 ini ada vektor PQ. Dan di sini ada huruf C. Lah, ini juga C ini itu sudah mencakup kalau ini adalah vektor C. Ya, bisa untuk penulisan vektor itu bisa ditulis dengan seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Kalau di soal nomor 2 karena di sini tidak ada huruf yang tertera, huruf kecil yang tertera di sini, maka cukup dituliskan dengan vektor AB dari ini dan ini, tapi di atasnya dikasih tanda. Oke. Kalau semisal lagi ada vektor yang di tengahnya di sini ada huruf, misalkan karena di sini ada C, maka bisa ditulis C kecil, di atasnya dikasih tanda. Jangan lupa karena ini adalah tulisan dari vektor, ya. Terus yang ditanyakan nomor 3 adalah besar dari vektor. Penulisan besar dari vektor adalah, kalau besar itu nanti ada tanda mutlak. Lah, pasti ada tanda mutlaknya. Tanda mutlaknya ini pasti ya, karena ini menyatakan besarannya. Lah, yang di tengahnya ini diisi apa, Miss? Bisa sampean tuliskan PQ ini sama ini, tapi di sini dikasih tanda. Jangan lupa. Atau C kecilnya ini atau ini begini, ya. Jadi besaran ini nanti ini namanya besaran vektor. Oke. Lah, besaran vektor ini juga bisa dinyatakan dengan seperti ini dan juga seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Sekarang soal yang nomor 4 terakhir. Soalnya dari beberapa vektor di bawah ini, manakah yang termasuk vektor yang sama dan beri alasannya? Maksudnya vektor yang sama itu bagaimana? Sebuah vektor, misalkan ada dua buah vektor dikatakan sama apabila kedua vektor tersebut memiliki besar dan arah yang sama. Oke. Dua buah vektor dikatakan sama apabila kedua vektor tersebut memiliki besar dan arah yang sama. Maksudnya bagaimana? Misalkan saya punya vektor AB sama vektor di sini CD. Nah, kedua vektor ini itu adalah vektor yang sama. Kenapa? Karena arahnya yang satu, yang vektor AB arahnya ke kanan, CD juga arahnya ke kanan, kan sama-sama mempunyai arah ke kanan. Dan besarnya, kalau besar tadi bagaimana? Besarnya berarti dihitung dari sini sampai sini. Dan CD ini adalah besarnya sama AB. Apabila nanti ini di
pepetkan ke CD itu akan membentuk satu vektor. Gini. Ini AB juga bisa ini CD. Jadi satu vektor. Lah, itulah yang disebut dengan dua vektor yang sama. Kalau yang nomor 4 ini, lah vektor yang sama yang mana? Ini. Yang A, vektor B sama vektor F. Ini adalah vektor yang sama. Kemudian yang B. Ini ada vektor E. Vektor E itu dibatasi sampai panah ini, panah yang hitam. Sedangkan vektor F dibatasi sampai dari sini, dari ujung sini sampai ke panah yang merah. Lah, kalau dilihat dari arahnya, sama-sama mempunyai arah ke kanan. Tapi apabila dilihat dari besarnya, dia mempunyai besaran yang berbeda. Yang satu cuma sampai sini, yang satunya sampai sini. Berarti ini bukan vektor yang sama. Kemudian lagi, yang C. Jelas ini arahnya berbeda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Walaupun sama-sama menghadap ke bawah ya, dan besarannya juga sama. Tapi ini bukan vektor yang sama. Sedangkan yang D sekarang, sama-sama menghadap ke bawah panahnya. Tetapi yang satu, yang vektor J ini, besarannya cuma separuh dari vektor I. Sehingga ini bukan vektor yang sama. Jadi bisa dipahami ya, vektor yang sama dari nomor 4 ini adalah yang mana? Hanya yang A saja. Baik. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dari keempat soal yang sudah saya kasihkan dan saya berikan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Apabila masih kurang, bisa PC saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.